Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Amelia yang biasa dipanggil dengan Ibu Amel yang akan memandu materi kita hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Sebelum itu, Ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi bersama. Kita akan bernyanyi lagu Bangun Ruang. Let's go! Ayo kita belajar bangun ruang. Ada kubus balok, juga limas prisma. Ayo kita belajar kubus balok, prisma dan limas. Ayo kita belajar tentang bangun ruang. Baiklah anak-anak, apakah lagu tadi menyenangkan? Tentu saja menyenangkan. Jadi hari ini kita akan belajar volume bangun ruang dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi bangun ruang. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam bangun ruang. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menghitung volume setiap bangun ruang. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu bangun ruang? Baiklah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Setiap bangun ruang mempunyai volume yang berbeda-beda. Untuk mengetahui volumenya, kita harus memahami rumus untuk mencari volume setiap bangun ruang. Sebelum itu, untuk volume mempunyai satuan yaitu kubik seperti angka 3 yang berada di paling belakang setelah satuan panjang. Contohnya sentimeter kubik, meter kubik, dan masih banyak lagi sesuai dengan satuan panjang yang ada. Nah, tadi kita sudah mengetahui definisi bangun ruang. Sekarang kita akan belajar macam-macam bangun ruang. Bangun ruang ada 7 macam. Yang pertama ada kubus, yang kedua balok, yang ketiga kerucut, yang keempat tabung, yang kelima prisma, yang keenam limas, dan yang terakhir ada bola. Jadi bangun ruang ada 7 macam. Anak-anak bisa melihat contoh gambarnya yang berada di sebelah kanan ibu ya. Berikut adalah contoh gambar bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, yang pertama ada kubus. Anak-anak dapat melihat contoh gambar kubus yang berada di sebelah kiri ibu. Selanjutnya ada simbol S. S itu menandakan sisi. Di sebelah kanan ibu ada rumus untuk mencari volume kubus. Dengan rumus V sama dengan S dikali S dikali S, atau sisi dikali sisi dikali sisi. Setiap sisi pada kubus memiliki besar yang sama, tidak berbeda. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Bisa dilihat pada contoh soalnya, diketahui panjang sisi sebuah kubus 28 cm. Kita akan cari volume kubus tersebut. Kita masukkan rumusnya, V sama dengan S dikali S dikali S sama dengan 28 dikali 28 dikali 28 sama dengan hasilnya 21.952 cm kubik. Anak-anak jangan lupa menyertakan satuan panjangnya dan diberikan simbol kubik.
selanjutnya. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Anak-anak bisa melihat contoh gambar balok yang berada di sebelah kiri. Setelah itu ada rumus untuk mencari balok, yaitu V sama dengan P dikali L dikali T. Apa itu P, L, dan T? P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi dari balok tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Baiklah anak-anak, berikut contoh soal balok. Diketahui panjang balok 15 cm dengan lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Kita akan mencari volume balok tersebut. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan P dikali L dikali T sama dengan 15 cm dikali 6 cm dikali 8 cm. Kita kalikan dan mendapatkan hasil 720 cm kubik. Bagaimana anak-anak mengerti? Lanjut ke bangun ruang selanjutnya. Bangun ruang yang ketiga yaitu tabung. Anak-anak bisa melihat contoh gambar tabung yang berada di sebelah kiri ini. Selanjutnya, rumus untuk mencari volume tabung yaitu V sama dengan P dikali R dikali R dikali T. Dengan catatan P sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari, dan T sama dengan tinggi. Perlu diketahui, untuk penggunaan Pi, kita harus melihat jari-jarinya terlebih dahulu. Jika jari-jarinya kelipatan 7, kita dapat menggunakan Pi yang 22/7. Namun jika jari-jari bukan kelipatan 7, kita menggunakan Pi yang 3,14. Baiklah anak-anak, berikut contoh soal tabung. Diketahui R sama dengan 14 cm dengan tinggi 25 cm. Kita akan mencari volume tabung tersebut. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan Pi dikali R dikali R dikali T sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 25. Kita menggunakan Pi yang 22/7 karena R-nya adalah 14 yang merupakan kelipatan dari 7. Kita kalikan dan kita bagi dan akan mendapatkan hasil yaitu 15.400 cm kubik. Apakah mengerti anak-anak? Mengerti. Kita lanjut ke bangun selanjutnya. Bangun yang keempat ada kerucut. Anak-anak bisa melihat contoh gambar kerucut yang berada di sebelah kanan ibu. Selanjutnya kita akan belajar rumus untuk mencari volume kerucut, yaitu V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan catatan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari, dan T sama dengan tinggi. Sama seperti tadi, untuk penggunaan Pi kita harus melihat jari-jarinya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soal kerucut. Diketahui R sama dengan 8 cm dan T sama dengan 15 cm. Kita akan mencari volume kerucut tersebut. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 8 kuadrat dikali 15. Mengapa kita menggunakan 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Jadi kita pakai yang 3,14. Kemudian kita kalikan semua dan kita bagi dan akan mendapatkan hasil 1004,8 cm kubik. Apakah anak-anak mengerti?
Bangun ruang yang kelima yaitu prisma segitiga. Anak-anak bisa melihat contoh gambar prisma segitiga yang berada di sebelah kiri atas ibu. Untuk mencari volume, kita akan menggunakan rumus seperti yang ada di sebelah kanan ibu, yaitu V sama dengan 1/2 dikali A dikali T dikali H. Dengan catatan A sama dengan alas, T sama dengan tinggi segitiga, dan H sama dengan tinggi prisma. Selain H, anak-anak bisa menggunakan simbol TP atau tinggi prisma. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Berikut contoh soal prisma segitiga. Anak-anak bisa melihat contoh gambarnya. Berikut contoh gambar prisma segitiga siku-siku. Diketahui alas sama dengan 4 cm, tinggi segitiga 3 cm, dan tinggi prismanya 6 cm. Mengapa 5 cm-nya tidak kita gunakan, Bu? Karena 5 cm tersebut merupakan sisi miring. Saat mencari volume, kita tidak menggunakan sisi miring. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 3 dikali 6. Kita kalikan dan kita bagi dan akan mendapatkan hasil 36 cm kubik. Bangun ruang yang keenam ada 5 segi 4. Anak-anak bisa melihat contoh gambarnya yang berada di sebelah kiri ibu. Untuk mencari volumenya, kita akan menggunakan rumus V sama dengan 1/3 dikali P dikali L dikali T. Dengan catatan P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T adalah tinggi limas. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Berikut contoh soal 5 segi 4. Anak-anak bisa melihat contoh gambarnya. Diketahui panjang sama dengan 18 cm, lebar sama dengan 32 cm, dan tinggi limasnya 42 cm. Kita akan mencari volumenya. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan 1/3 dikali P dikali L dikali T sama dengan 1/3 dikali 18 dikali 32 dikali 42. Kita kalikan dan kita bagi dan akan mendapatkan hasil 8064 cm kubik. Apakah anak-anak paham? Paham. Bangun ruang yang ketujuh ada bola. Anak-anak bisa melihat contoh gambar bola. Untuk mencari volumenya, kita menggunakan rumus V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Dengan catatan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14 dan R sama dengan jari-jari. Sama seperti sebelumnya, untuk penggunaan Pi kita harus melihat jari-jarinya terlebih dahulu. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soal bola. Diketahui R sama dengan 9 cm. Kita akan mencari volume bola tersebut. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 9 dikali 9 dikali 9. Mengapa kita menggunakan 3,14? Karena R-nya bukan kelipatan 7. Kemudian kita kalikan semua dan kita bagi dan akan mendapatkan hasil 3052,08 cm kubik. Apakah anak-anak paham? Paham. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar definisi bangun ruang, yang kedua macam-macam bangun ruang, dan yang terakhir tadi kita sudah belajar cara mencari volume setiap bangun ruang. Ternyata bangun ruang itu ada yang gabungan loh. Anak-anak tahu tidak apa itu bangun ruang gabungan? Baiklah,
Bangun ruang gabungan adalah bangun ruang yang terdiri dari beberapa bangun ruang lainnya yang direkatkan pada salah satu sisi bagian. Langsung saja kita lihat bentuk bangun ruang gabungan dan contoh soalnya. Berikut contoh bentuk dan contoh soal bangun ruang gabungan. Berikut adalah gambar tenda yang merupakan gabungan antara prisma segitiga dan balok. Kita akan menyelesaikan persoalan yang ada. Yang pertama, kita akan mencari volume prisma segitiga terlebih dahulu. Anak-anak bisa melihat cara penyelesaiannya dan akan mendapatkan hasil 120 cm3. Yang kedua, kita akan mencari volume balok. Anak-anak juga bisa melihat cara penyelesaiannya dan akan mendapatkan hasil 30 cm3. Karena ini bangun ruang gabungan, maka kita akan menggabungkan dua hasil volume tadi. Dengan 120 cm3 ditambah 30 cm3 akan mendapatkan hasil 150 cm3. Maka tenda tersebut memiliki volume 150 cm3. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah banyak nih mengerjakan contoh soal penyelesaian untuk mencari volume setiap bangun ruang. Sekarang Ibu akan mengadakan kuis tentang bangun ruang yang telah kita pelajari. Kita akan mengerjakan 7 soal bangun ruang. Ibu akan berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan soal. Berikut soal-soalnya. Bisa anak-anak lihat? Baiklah, silakan anak-anak kerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Wah, sudah selesai semua. Baiklah, kita akan koreksi jawaban anak-anak semua. Anak-anak dapat melihat jawaban seperti yang Ibu tampilkan. Berikut adalah jawaban yang benar. Anak-anak bisa lihat jawaban yang telah anak-anak kerjakan. Apakah sama? Jika sama, berarti anak-anak benar dalam menjawabnya. Namun, jika berbeda, maka ada kesalahan yang terjadi pada saat anak-anak mengerjakan soalnya dan dapat dijadikan pelajaran. Baiklah, anak-anak bisa melihat jawaban-jawabannya yang berada di atas. Sekian materi tentang volume bangun ruang yang dapat Ibu sampaikan. Semoga informasi yang Ibu sampaikan dapat menjadi bahan pembelajaran kalian dan untuk anak-anak yang tadi belum sepenuhnya memahami pembelajaran pada hari ini dapat mempelajarinya kembali. Saya Ibu Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.